Dalam kehidupan manusia, seringkali kita dapat jumpai bahwa musik sangat dekat, bahkan memberi dampak atau pengaruh bagi kehidupan seseorang. Kita bayangkan jika seandainya musik tidak ada, begitu heningnya dunia ini. Karena berbicara tentang musik, itu bukan hanya sebatas dalam pemahaman musik instrumental, tetapi segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu sudah bisa dikatakan musik. Dalam pemaknaan musik itu sendiri muncul berbagai perspektif dari individu ataupun kelompok. Dengan kata lain, orang mempunyai pengertian tentang musik itu sendiri. Hal ini pun pada akhirnya melatar belakangi setiap musik yang kita dengarkan saat ini. Dalam mempelajari musik gerejawi, istilah yang kerap muncul adalah mengenai musik sekuler atau musik dunia dan musik non-sekuler atau musik gereja. Pada realitanya masih banyak yang belum tahu membedakan kedua hal ini. Maka tidak heran jika lagu-lagu atau musik rohani yang kita dengarkan sekarang terkadang kurang dalam pemaknaan dari setiap lirik yang tercipta. Pentingnya mempelajari musik gerejawi adalah supaya kita tahu bagaimana musik gereja sebagai suatu alat yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan karyanya, dan memberi kita edukasi bagaimana musik mengandung pengajaran yang bersifat alkitabiah, dan juga hal-hal lain yang belum kita ketahui tentang peran musik dalam gereja. Maka saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan musik gereja. Ruth Perot dalam bukunya mengatakan, "Music is an important part of Christian worship, thanksgiving and celebration, showing how worshippers feel towards God. Music unites the congregation so that God is worshipped with one voice. A wide variety of music is used in Christian worship, including hymns, psalms, choral music, gospel song, contemporary music, and instrumental music, played for meditation and reflection." Yang berarti, musik adalah bagian penting dari penyembahan, ucapan syukur, dan perayaan Kristen yang menunjukkan bagaimana perasaan penyembah terhadap Tuhan. Musik mempersatukan jemaat sehingga Tuhan disembah dengan satu suara. Berbagai macam musik digunakan dalam ibadah Kristen termasuk himne, mazmur, musik paduan suara, lagu-lagu Injil, musik kontemporer, dan musik instrumental dimainkan untuk meditasi dan refleksi. Selanjutnya Perot mengatakan, Christian music is music that has been written to express personal or communal belief regarding Christian life and faith. Common themes include praise, worship, celebration, penitence, and lament. It found verifying widely across to the world. Artinya, musik Kristen adalah musik yang ditulis untuk mengekspresikan kepercayaan pribadi atau komunal tentang kehidupan dan iman Kristen. Tema umum termasuk pujian, penyembahan, perayaan, penyesalan, dan ratapan. Bentuknya sangat bervariasi di seluruh dunia. Dari pengertian tersebut mengenai musik gereja, membawa kita kepada pemahaman bahwa musik di dalam gereja merupakan faktor penting dalam sebuah peribadatan di mana manusia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kembali kepada yang saya katakan di awal bahwa musik itu ditujukan kepada Tuhan, tetapi dalam realitanya, di dalam kehidupan manusia, bahkan gereja sekalipun, masih samar-samar dalam hal pengertian mengenai musik gereja itu sendiri, atau dengan kata lain masih banyak orang yang belum mengerti betapa pentingnya mempelajari musik gereja yang dapat membuat kita memahami dengan benar bagaimana musik gereja berperan penting dalam memberikan edukasi tentang Tuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan musik gereja. Gereja sebagai suatu lembaga non-formal memiliki kehidupan seni. Seni musik hadir dalam kehidupan gereja melalui ibadah, dan musik menjadi sarana bagi manusia untuk mengekspresikan ungkapan hati. Manusia mengekspresikan hatinya dengan meluapkan rasa syukur, kepedihan, butuh pertolongan, dan butuh pengharapan. Musik dalam gereja juga mewujud dalam aktivitas-aktivitas yang pada masa saat ini muncul dalam kegiatan masyarakat gereja, berupa aktivitas memuji Tuhan dan menggunakan instrumen musik untuk mengiringi ibadah. Musik gereja menjadi kebudayaan yang khusus yang dimiliki oleh masyarakat dalam gereja. Musik gereja dilestarikan dan dikembangkan oleh gereja. Masyarakat sebagai pemilik kebudayaan membudayakan musik gereja dari generasi ke generasi melalui pendidikan musik.
Pendidikan seni musik melalui lembaga gereja dilaksanakan sejak zaman pertengahan, di mana gereja bekerja sama dengan sekolah. Pendidikan musik pada zaman pertengahan hingga klasik membimbing anak-anak dalam teori musik, komposisi, bernyanyi, dan memainkan instrumen. Pendidikan musik zaman pertengahan hingga klasik memberikan gambaran mengenai proses pembudayaan dalam upaya menjaga tradisi gereja, di mana aktivitas menyanyi dalam ibadah dilaksanakan oleh pelayan di gereja. Gereja sebagai agen pendidikan non-formal memiliki misi penting dalam rangka menolong manusia menjadi manusia yang utuh. Gereja menjadi lembaga pendidikan non-formal yang mau tidak mau harus mengajarkan kepada peserta didik mengenai musik gereja sebagai budaya yang diwujudkan dalam ide, aktivitas, dan artefak. Pendidikan seni musik dalam gereja dianggap sebagai proses yang penting dalam gereja. Gereja menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan generasi penerus mengenai bernyanyi dan memainkan instrumen yang menjadi aktivitas tetap dalam kehidupan bergereja. Pendidikan musik perlu dilakukan oleh gereja dalam rangka membiasakan generasi penerus gereja untuk menyanyikan dan memainkan instrumen dalam peribadatan, baik ketika berperan sebagai jemaat maupun sebagai pelayan ibadah. Karya musik gereja, baik berbentuk nyanyian kor maupun nyanyian jemaat, dijadikan bahan ajar bagi masyarakat gereja untuk menolong mereka membiasakan diri terhadap aktivitas yang dilakukan dalam ibadah Kristen. Lebih spesifik, pendidikan musik gereja sangat penting bagi anak muda. Kebanyakan anak muda lebih suka dengan bentuk dan aliran musik yang modern dan kontemporer. Secara alamiah, memang kehidupan duniawi itu lebih memikat daripada kehidupan rohani. Musik yang membawa kesan modern dan menghibur lebih diminati anak muda. Mereka lebih suka kebebasan, tetapi justru itulah yang sering mengantar anak muda Kristen masuk dalam pengaruh yang menyesatkan. Setiap hari anak muda dihadapkan dua pilihan yang saling tarik-menarik antara duniawi dan rohani. Salomo berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalannya." Dalam Amsal 22 ayat 6. Di sini ditegaskan bahwa pendidikan rohani bagi anak muda itu sangat penting karena berdampak pada masa tua. Maka pendidik rohani anak muda harus mengupayakan pendidikan yang efektif yang mampu menyentuh hati, jiwa, dan akal budi mereka. Pendidikan rohani itu perlu dilengkapi dengan pendidikan musik gereja yang baik. Pendidikan musik gereja ini akan menolong anak muda menjadi pemuji bagi Allah. Pemahaman yang benar mengenai musik dan nyanyian pujian akan menolong mereka bersikap, bertindak, memperlakukan musik serta nyanyian pujian secara bijaksana bagi Allah, sehingga mereka tidak disesatkan dengan pengaruh musik dunia yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Pendidikan musik gereja bukan penting bagi kaum muda, tetapi juga untuk semua kalangan, termasuk orang tua dan anak-anak. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi membawa kita kepada pemahaman bahwa dalam mempelajari pentingnya pendidikan musik gereja, gereja sebagai agen pendidikan non-formal memiliki misi penting dalam rangka menolong manusia menjadi manusia yang utuh. Dalam arti manusia yang utuh di sini adalah bagaimana manusia yang dapat mengenal tentang Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Gereja perlu menyadari bahwa musik adalah sebuah warisan yang sangat penting, sehingga gereja harus menjaganya. Gereja perlu melaksanakan pendidikan musik sebagai sebuah upaya konservasi yang membawa perubahan-perubahan dalam aspek-aspek spiritualitas manusia, sehingga ujung dari tujuan semuanya ini adalah musik yang bersumber dari Allah itu sendiri, yang akan menginspirasi, mengedukasi, mengarahkan kita kepada Allah yang adalah alasan segala sesuatu, termasuk keberadaan musik dan manusia. Sekian dan terima kasih. Shalom.